Jadi beliau ini eh, tidak tahu kalau dia ini sakit diabetes. Tiba-tiba pada saat dibawa ke klinik, dia kerjanya di perusahaan nih. ya. Dibawa ke klinik, dicek ternyata gulanya sekian, 800 tadi. Dan dalam waktu singkat, karena fasilitas kesehatan rumah sakitnya kan sangat jauh nih Pak, kami Pak, 200 kiloan ke kota. Wow. Pada saat dibawa ke sana ya sudah, langsung nggak tertolong lagi. Awal itu ya. Itu pasiennya kenapa, Pak? Kok bisa jadi luka pertama kali itu kenapa? Dia luka-luka biasa aja, memang darah apa namanya, gulanya 800 sebenarnya waktu itu, waktu Oh, pertama kali kena. baik, Jadi baik. dalam waktu 2 minggu itu sudah langsung nekrotomi itu bagian jempolnya. Hmm, Koordinasi ke saya, ya saya sarankan langsung ke rumah sakit kan. Kemudian di rumah sakit langsung diamputasi. Jadi oke, saya ngerawat luka pos amputasinya Pak. oke, 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 oke. Sehingga terjadilah tadi ya, hilang satu jempolnya ya. Oke. Betul. Nah, jadi kalau saya boleh sharing sedikit nih ya untuk kasus, biasanya kalau kasus-kasus pasien yang terjadi dengan permasalahan ini nih ya, em, yang namanya tadi ada amputasi dan ini berada di bagian jempol bermulanya, teman-teman tuh harus betul-betul ngelihat bahwa ini kasus terjadi trauma di awal itu kenapa kok bisa terjadi trauma? Apakah nih ya, apakah dia ada permasalahan gangguan pembuluh darah atau dia kondisinya datang terjadi karena adanya gangguan neuropati. Kayak gitu tuh. Nah, kalau dia ada gangguan neuropati, yang teman-teman cek adalah ini udah berapa lama terjadi eh, permasalahan peningkatan gula darahnya tadi. Kenapa kok bisa sampai 800 gitu? Apakah ini pasien minum obatnya nggak teratur atau bagaimana? Itu gimana, Pak? Jadi beliau ini eh, tidak tahu kalau dia ini sakit diabetes. Ah, Tiba-tiba pada saat dibawa ke klinik, dia kerjanya di perusahaan nih. ya. Dibawa ke klinik, dicek ternyata gulanya sekian, 800 tadi. Dan dalam waktu singkat, karena fasilitas kesehatan rumah sakitnya kan sangat jauh nih Pak, kami Pak, 200 kiloan ke kota. Wow. Pada saat dibawa ke sana ya sudah, langsung nggak tertolong lagi. Mungkin karena gula yang terlalu tinggi Pak ya, jadi cepat cepat sekali nekrosisnya Pak. Yap, yap, yap. Jadi, karena kan pada pasien-pasien dengan permasalahan neuropati, jadi ini tuh yang harus harus dicek adalah apakah dia neuropati atau gangguan vaskular kayak gitu. Jadi teman-teman Nah, mungkin Bapak nanti ya boleh tambahkan satu alat namanya monofilament test untuk dicek di ujung-ujung kakinya. Kalau seandainya ujung-ujung kakinya terjadi neuropati, ya, nah ini yang harus dirawat itu bukan hanya kaki yang ini, kaki satu lagi juga wajib dirawat itu kalau kondisinya dia ada neuropati. Kebanyakan pasien-pasien dengan neuropati apabila dia sudah terjadi trauma itu akan mudah banget untuk terjadi inflamasi yang mengganggu semua struktur yang ada di bagian ujung kaki. Contoh misalnya di jempol kayak gitu. Pada saat dia terjadi trauma ya, proses terjadinya yang namanya nekrosis itu kan cepat sekali karena pembuluh darah di bagian yang paling ujung di kaki itu sangat sangat tipis, sangat kecil kayak gitu. Nah, biasanya ini terjadi karena proses namanya diabetesnya yang nyebabin dia kayak gini. Makanya pasien-pasien itu dengan permasalahan diabetes tuh wajib kita cek semua kakinya. Kalau seandainya sudah mulai ada terjadi perubahan warna, nah itu teman-teman berarti harus warning sama kondisi pasien ini. Makanya setiap kali pasien-pasien yang kondisinya terjadi trauma di bagian ujung kaki, nah itu biasanya dasarnya dari neuropati. Nah, kalau di neuropati, pasti dia ada masalah di vaskularisasinya. Makanya dia butuh untuk dicek. Nanti habis ini nih Pak, nih
Siap. Kalau seandainya udah itu butuh dicek lagi nih pembuluh darah kakinya. Gimana? Apakah dia vena atau arteri? Karena kasus-kasus bisa terjadi kayak gini nih, infeksinya apa merambat ini adalah kasus-kasus yang biasanya dia udah masuk namanya proses spreading infeksi. Jadi prosesnya itu sudah dari jempol dia akan terjadi terus dia ke dalam. Dan ini proses terjadinya itu di bawah kulit infeksinya terus berjalan. Nah, Iya, biasanya betul. kasus kayak gini nih pada saat kita ketemu awal itu cairan atau bagian yang di dalam terjadi abses itu tidak terevakuasi secara baik. Sehingga dia lama-kelamaan dengan posisi tidur selalu kayak gini terlentang nih, dia akan turun nih infeksinya ke bawah. Iya, iya. Terus turun sampai ke bawah. Kayak gitu. Yang nyebabin apa namanya di bagian bawah tadi yang cairan tadi itu cari jalan keluar sehingga Keluar. muncullah yang namanya bisul-bisul kayak gini nih. Nah, itu dia. Dia akan muncul. Dan ini Bapak nih adalah fase di mana kondisi ini itu harus benar-benar dibersihkan bagian dalamnya agar tidak tersisa jaringan matinya. Itu yang paling penting sekarang. Karena kalau nanti ini nutup, Pak, ini nutup nih, ini nutup. eh ini yang sharing Mbak Mbak ini ya. Kalau aku tunjuk kayak gini kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Kelihatan ya? Kalau aku tunjuk Kursornya, ya, kursornya. kursornya kayaknya Bu Happy deh. Nah, jadi kalau kalau bagian yang bolong-bolong ini, Bapak Ibu nih, yang bolong-bolong ini, ya. Nah, dia itu kondisinya akan em, apa bawahnya itu akan terjadi namanya undermining. Jadi goa ya, goa-goa. Nah, Ya, posisi goa-goa ini yang paling tricky pada saat kita ngerawat adalah usahakan jangan sampai ada jaringan yang mati itu masih tersimpan di dalam. Makanya Bapak waktu nyuci itu harus betul-betul nih dibersihin. Kalau Bapak punya wound cleansing, hydropressure, ini lebih bagus lagi Pak untuk ngebersihinnya. Bersih sebersih-bersihnya. Kayak gitu. hydropressure apa itu? Jadi ada satu alat yang digunakan untuk pencucian luka dengan teknik adanya dia tekanan air. Jadi ada mesin, dia kayak steam mobil gitu tuh Pak bentuknya. Iya, iya. Nah itu dibersihin ke dalam semuanya. Karena kita masih ngeliat nih ada kuning-kuningnya nih. Nah di dalam kuning warnanya dia nggak merah nih. Di ujung ini nih masih nggak merah. Dalam-dalamnya tuh masih belum merah. Artinya ada bagian-bagian yang masih dapat terotolisis kalau Bapak lakuin perawatan. Nah Ya. jadi pada saat dia terotolisis, ya itulah fase di mana kita butuh untuk membuang semua jaringan itu. Kayak gitu. Nah, teknik pembuangannya gimana, Pak? Nanti pembuangannya dengan cara tadi tekanan air. Nah, jadi ini Bapak nih bisa eh, apa namanya bersihin nih, kasih irigasi dari atas sampai ke bawah. Dan semua bagian-bagian undermining yang di dalamnya itu pastikan cairan pada saat kita melakukan pencucian itu masuk sampai ke dalam sana. Kayak gitu. Nah, Mesti beli alatnya nih berarti nih, Pak. Makanan. apa? Mesti beli alatnya nih berarti. Oh, wajib lah kalau itu wajib. Tapi tadi ya tabung tabung banyak 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 nabung dulu tuh. Karena saya mau Gitu. tanya, Gimana? saya mau tanya, Boleh. Siapa yang mau nanya nih? Reza, Oh ya, gimana Mas Reza? oke, kalau yang pencucian tadi, kan kalau yang alat disebutkan Pak Kana itu pernah ada di Woker, pernah apa namanya ada di Instagramnya Woker kalau nggak salah. Inggih, Pak. Nah itu kan harganya kan juga lumayan, Ge. Hmm. Bisa nggak Pak, Nek, seumpama kita menggunakan sepet 50 cc, kemudian kita semprotkan sampai ke dalam. Karena Ya, kalau kita pakai apa namanya seperti kita guyur itu juga menurut ya, saya kok kurang efektif ya, Pak ya, gitu. ya. Setuju, setuju aku setuju, setuju. Ya, terus terus terus. Nah, terkait dengan luka yang ini Pak, yang ada guanya itu sebaiknya menggunakan apa namanya salep dalam bentuk gel, krim atau zinc
atau sebaiknya dalam bentuk lembaran seperti alginate atau apa namanya sorbak. Nah, itu lebih baik pakai mana, Pak? Karena kasus di lapangan itu ketika luka seperti ini kebanyakan itu slopnya kan masih banyak, Pak. Nah, kalau kita uh, menggunakan salep seperti zinc, krim itu ketika buka balutan itu semakin banyak juga gitu loh karena kandungan air ketemu dengan cairan. Nah, Tunggu. Makin banyaknya tuh banyak apa ya tadi? Eksudat kah atau apa? eksudatnya, Oh, maksudnya eksudat. banyak eksudat. Baik. Terus, Nah, itu kalau luka dengan tunneling seperti ini itu sebaiknya pakai lembaran atau pakai bentukan gel. oke. Lembaran itu yang saya maksud adalah alginate Oke. atau sorbak gitu, Pak. Terima kasih, Pak Kana. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini menarik sekali karena memang banyak banget yang sekarang itu terkenal dengan tampon ya. Jadi tampon yang digunakan pada kasus-kasus dengan undermining itu tujuannya yang aku pernah misalnya diskusi lah ke teman-teman tuh untuk narik narik eksudat kayak gitu dari dalam keluar. Padahal pada saat kita melakukan proses untuk pembersihan, yang paling penting itu adalah membebaskan jalan keluarnya si eksudat yang ada di dalam luka tadi agar dia terevakuasi secara optimal. Kayak gitu tuh. Ingat ya, kalau dia ada undermining, jadi konteksnya adalah kita membebaskan jalan keluarnya cairan, jaringan mati yang ada di dalam itu secara optimal. Itu yang paling penting kita lakuin. Kenapa? Karena pada saat dia terjadi proses autolisis, ya, dia akan terjadi yang namanya pemisahan jaringan di dalam sana. Kayak gitu tuh. Nah, pemisahan jaringan ini kalau dipakai autolisis aja itu bakalan lama. Jadi butuh tadi ada kegiatan tekanan air, mechanical debridement yang teman-teman lakuin untuk mengeluarkan tadi sisa-sisa jaringan mati nih di dalam luka tadi. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya Mas bilang tadi, Pak, aku punya spet 50 cc untuk dimasukin ke dalam agar mengevakuasi eksudat secara baik. Boleh nggak? Boleh. Beberapa penelitiannya itu pernah bilang dia spet yang 10 cc ya, yang ukuran 10 tuh, jarumnya ukuran 10 yang ditembakin ke dalam. Nah, itu ada penelitian yang bilang boleh pakai itu. Nah, ini yang 50 cc untuk mau kita lakuin, boleh banget. Kayak gitu. Jadi tadi boleh untuk cuci sampai dalam. Nah, tapi pada saat nyuci, jangan sampai itu terjadi pendarahan. Kalau bisa jangan contoh misalnya ya, kita masukin ke dalam tuh, misalnya pakai eh, spet, kan ada tuh ujungnya spet tuh, kita masukin misalnya ke dalam eh, apa NaCl misalnya gitu kita kita bersihin ke dalam itu terjadi pendarahan nih pas waktu kita masukin kalau bisa jangan jadi hanya memfasilitasi tekanan saja untuk masuk mungkin teman-teman boleh nanti pakai tangan itu diraba bagian mana yang kondisinya pada saat kita membersihkan itu kita arahin jadi kalau misalnya dia ke bawah tekanan airnya kita arahin ke sana untuk biar dia masuk kemudian nanti kita keluarin lagi modelnya kayak gitu jadi diperas lagi keluar. Nah, kalau udah terperas sama kita, jadi udah kita keluarin kayak gitu, kan cairannya otomatis udah bersih nih di dalam. Tinggal tadi sisa-sisa yang kita bersihkan. Kalau seandainya dia jaringan mati sudah terotolisis, dia pasti akan lepas sendiri. Kayak gitu, lepas, keluar sendiri, sehingga kita nanti memfasilitasi jalan keluarnya. Nah, setelah kita ngelakuin itu, sesi yang lain adalah kita lihat kalau seandainya dia masih ada jaringan mati, jangan berikan yang bisa menghambat jalannya keluar. Kayak gitu. Jadi kalau bisa yang masuk ke dalam itu dia jadi fill dead space. Jadi dia yang bisa masuk ke sela-sela yang berongga-berongga tadi untuk membuat proses autolisis. Nah, gitu tuh. Ya, dia jadi fill dead space. Jadi bisa masuk dia ke sela-sela tadi. Nah, apa yang bisa masuk ke sela-sela? Yang pertama, yang bisa masuk ke sela-sela itu adalah satu, dia gel. Gel tuh paling mudah masuk ke sela-sela. Tetapi cek dulu, kalau seandainya dia kondisinya infeksi di dalamnya, kalau dipakein gel, cairannya udah banyak banget, ya, dia nanti jadi hipermoist.
Itu teman-teman yang harus betul-betul diperhatiin ya. Jadi hipermois dia. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai krim, boleh nggak Pak masukin krimnya ke dalam? Boleh, nggak apa-apa masukin krimnya ke dalam. Tapi jangan terlampau penuh. Kalau dia terlampau penuh, itu nggak bisa keluar dianya. Gitu. Pastikan semua bagian di dalam itu, kalau misalnya tangan kita bisa masuk, itu bisa nempel semuanya. Kalau mau pakai krim. Kalau krim gel itu mudah untuk diangkat. Kayak gitu. Ya, jadi boleh mau dipakein ke dalam tadi. Nah, kalau dia kondisinya cairannya banyak, kalau bisa jangan pakai gel, pakainya boleh krim, nggak apa-apa. Tapi krimnya jangan terlalu penuh. Nanti dia nggak bisa ngeluarin si cairan tadi, karena dia penuh di dalam lubang. Apalagi nanti ketemu lubangnya kecil, kayak gitu, ya. Nah, di satu sisi lagi ada tadi teman-teman bilang nih, oh Pak mau pakai kalsium alginate. Ingat loh, kalsium alginate itu kalau kena cairan dia akan jadi gel. Betul jadi gel. Tapi kalau kalau rongganya dalam banget, itu hati-hati loh, bisa ketinggal dia di dalam. Jadi jangan jangan dikasih yang mudah dia lepas. Kayak gitu. Jadi apa yang paling kita cocok mau kita kasih Bapak Ibu sekalian? Yang bisa dikasih itu ya, yang paling aman adalah foam yang dia bentuknya cavity. Nah, itu boleh teman-teman masukin ke dalam. Tujuannya untuk apa? Untuk membuka jalan. Yang tadi jalannya kecil, kita kasih foam itu bisa terbuka dia jalannya. Sehingga cairan yang di dalam itu mudah untuk keluar. Karena tujuan kita tadi untuk ngeluarin cairan yang di dalam. Ingat ya, untuk ngeluarin cairan yang di dalam. Sehabis cairannya keluar, jangan dikasih foam lagi. Kayak gitu. Sama halnya, kondisinya kita mau kasih misalnya sorbek. Kalau dikasih sorbek, dia ke dalam itu terlampu penuh, dia juga akan menghambat pengeluarannya. Makanya teman-teman, kalau misal cairannya masih ada di dalam banyak sekali, tadi tekniknya jangan dihambat. Tetapi teman-teman fasilitasi gimana caranya cairannya keluar. Tadi metodenya, boleh dia pakai gel, dimasukin ke dalam, boleh dia dipakein krim. Tapi ingat kalau cairannya banyak, kalau bisa dipakainya krim. Karena krim itu rata-rata dia jenisnya ointment. Jadi dia apa namanya? Base-nya tuh oil. Jadi nggak mungkin nyebabin hipermois. Kalau hipermois nanti ada bakteri yang dia mudah berkembang. Salah satunya ada apa bakteri atau jamur. Biasanya itu mudah suka banget tuh muncul. Makanya biasanya kasus-kasus yang kita tidak membersihkan secara baik, ada jamur di dalam, kita kasih hipermois, dia makin banyak gitu. Makanya kadang-kadang infeksinya, kenapa ini pasiennya udah dibersihin, udah dikasih antibiotik, nggak sembuh-sembuh? Ya karena kondisinya di dalamnya jamur. Kayak gitu tuh. Itu yang harus betul-betul dilihat sama teman-teman. Jadi jangan asal kasih saja. Tetap harus dievaluasi bagaimana kondisi pasien ini. Kayak gitu. Oh Pak, aku punya misalnya sorbek nih mau dimasukin ke dalam. Boleh dimasukin ke dalam, tapi jangan penuh banget. Kalau dia penuh, dia akan menghambat. Kayak gitu. Dan ingat, ya, kita melakukan kegiatan itu hanya untuk mengevakuasi eksudat. Kalau eksudatnya sudah keluar semua, jangan lagi disumpel-sumpel. Nanti kalau dia disumpel-sumpel apa yang terjadi? Nah, ini nih ya, bagian yang di dalam ini ya, dia ada jaringan yang sebenarnya harus bergerak untuk menyatu. Sama teman-teman disumpel-sumpel, apa yang akan terjadi? Nanti yang akan terjadi adalah dia akan tumbuh. Proses epitel yang harusnya jalan merata, yang dia jalannya kayak gini nih, epitel nih harusnya nyatu. Gara-gara teman-teman sumpel, dia akan bergulung. Nah, kalau dia bergulung, apa yang akan terjadi? Dia nggak bakalan bisa nyatu. Makanya itu yang dikenal dengan kondisi epibol. Banyak banget kasus-kasus di kaki, ya, dilakukan perawatan, itu ujung-ujungnya banyak tinggal sedikit lagi. Nggak nutup-nutup. Tah dikasih apa aja tuh nggak nutup-nutup. Itu Mas, penjelasan dari saya. Ya, mudah-mudahan teman-teman cek benar-benar nih kondisi lukanya.
Karena luka-luka begini ini tricky nih teman-teman. Kalau enggak dilakukan pembersihan secara baik, sisa-sisa jaringan sedikit aja yang tinggal di dalam, itu akan menyebabkan sinus kembali. Kalau pasiennya kondisinya pada saat itu, aduh Pak, aku nggak ada lagi misalnya ya, nggak ada lagi uang nih untuk datang ke sana. Terjadi sinus kembali nih di kakinya. Apa yang akan terjadi teman-teman? Infeksinya akan lebih gawat daripada infeksi yang awal. Makanya banyak sekali terjadi kasus-kasus reamputasi pada pasien-pasien dengan diabetes yang tidak dilakukan perawatan secara sempurna. Gitu. Jadi hati-hati sekali. Jadi jangan kondisinya teman-teman, wah udah sembuh nih pasien, oh nggak dicek lagi, oh hati-hati kayak gitu. Makanya di perawatan luka kita itu teman-teman butuh ada penjagaan setelah pasien healing. Apa yang harus dilakukan sama kita agar pasien tersebut tidak terjadi proses infeksi kembali. Jikapun dia kondisinya terjadi infeksi atau misalnya sinus kembali, itu mampu terdeteksi sama kita secara cepat. Sehingga evakuasi yang misalnya di dalam tadi masih ada jaringan matinya itu bisa mudah teman-teman untuk lakuin perawatan. Dan infeksinya tidak terjadi 2 kali lipat lebih hebat. Kayak gitu. Jadi saya saya ya di banyak banget kondisinya yang nanyain gitu, Pak, kenapa sih infeksi yang kedua tuh kadang-kadang lebih susah kita tanganin? Ya karena memang dia bisa saja terjadi resistensi yang kedua bakterinya. Yang ketiga adalah ya tadi bagian di dalam tadi nggak betul-betul bersih di dalam untuk dibersihkan. Makanya butuh tadi ada penjagaan setelah pasiennya healing. Makanya pasien-pasien yang udah healing tuh tetap disuruh datang. Bu, datang ya. 2 minggu sekali. Bu, datang ya. Sebulan sekali. Nah, nanti kita cek di perawatan kita. Gimana kulitnya. Bagaimana tadi bentuk kakinya. Kemudian lihat kulitnya ada nggak terjadi perubahan. Dan ini biasanya akan dilakukan pengecekan rutin. Nah, di care itu ada satu layanan yang dikenal dengan diabetic foot spa. Dan itu yang dilakukan untuk pasien-pasien dengan perawatan kaki gitu ya. Jadi pasien diabetes foot spa itu kita berfokus ke kasus-kasus pasien yang kondisinya sudah healing. Nah, itu kita lakukan perawatan agar tidak terjadi masalah kembali.